tahu ada aparat penegak hukum yang diancam, diteror dan segala macam. Itu merujuk ke siapa menurut Abang? Nah, kan menarik kenapa kemudian meminta bantuan kepada militer, bukan kepada polisi. Mengapa kan? Artinya kalau sesuai konstitusi, tugas polisi itu adalah keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum dalam melayani, mengayomi, begitu kan? Melindungi. Ya mungkin dianggap sudah tidak bisa mengayomi, melayani, melindungi dalam penegakan hukum. Akhirnya gantilah tentara. Akhirnya presiden menggunakan pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dan itu lebih tinggi daripada Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang TNI, dan Undang-Undang Kepolisian kan. Paling tinggi kan sudah pasti Undang-Undang Dasar, ya kan. Kemudian TAP MPR, ya kan. Baru di sini peraturan presiden, peraturan pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Kan urutannya begitu. Ya, jadi ini situasi menurut saya tidak biasa-biasa saja. Jadi presiden dalam bacaan politik saya maka sedang menggunakan kewenangan diskresi terhadap situasi yang darurat. Cuma memang tidak diumumkan. Pengumumannya ya itu tadi. Situasi penegak hukum sedang diancam dan segala macam. Artinya apa? Ada situasi yang mungkin memerlukan kekuatan militer untuk memberantas itu. Jadi Bang Slamet, ini kita bisa dibilang ada situasi darurat sekarang ini. Ya banyak Pablo Escobar di Indonesia gitu kan. Mafia-mafia model itu. Ya dari mulai narkoba. Kemarin kan Angkatan Laut kita berapa triliun kan, sekitar 7 triliun kasus menangkap narkoba itu kan. Bayangkan dari mulai jenis sabu-sabu, kokain, dan itu menyelamatkan 15 juta jiwa kita. Artinya polisi juga tidak mampu menanggulangi itu. Kan gak mungkin tidak ada laporan intelijen ke kepolisian. Kenapa juga Angkatan Laut? Artinya apa? Narkoba itu sudah menjadi darurat di Indonesia. Karena itu perlu menghadirkan semua pihak. Polisi ya mungkin tidak sanggup menangani di lautan bebas, di lautan lepas. Dia punya pol airut, air dan udara. Tapi armadanya, infrastrukturnya nggak bisa. Nah, Angkatan Laut punya. Ya dia kan penyidik di laut juga. Punya kewenangan. Nah, di situ. Jadi nggak bisa kita bilang, oh nggak boleh TNI gitu. Nggak bisa. Ini kita sedang menghadapi perang candu. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar di Asia sudah pasti nomor 3, negara yang belum maju ya jadi sasaran. Betul. Nah, Inggris dulu juga melawan Cina lewat perang candu, dibikin mabok orangnya, generasi mudanya hancur baru diserang. Kita juga ini. Jadi ini sebenarnya kita sedang menghadapi situasi perang. Sama dengan kemarin COVID, ya kan? COVID itu juga bagi Amerika, bagi Rusia ini perang nuklir, nuklir biologi kimia. Maka yang memimpin di Amerika adalah Komandan Jenderal Korps Seni Angkatan Darat. Rusia juga gitu, Komandan Jenderal Korps Seni Angkatan Darat. Loh, kita protes. Aktivis-aktivis itu, oh itu kok ngapain? Yang mimpin jenderal waktu COVID itu, Doni Monardo almarhum. Loh, dunia lain juga udah bilang ini perang nubika. Kan perang itu sekarang bukan infanteri berhadapan dengan infanteri kan gitu, bukan perang generasi pertama kedua. Orang asing masuk ke mall, sebarkan racun, virus, sakit semua kita. Perang di udara. Dan sekarang di Thailand COVID masuk lagi. Nah, jadi kalau itu. Ada nih mau klarifikasi tanggapannya. Pengerahan TNI untuk menjaga keamanan di berbagai kantor kejaksaan, saya kutip dari kantor berita BBC, dinilai sebagai salah satu upaya Prabowo untuk melemahkan pengaruh Joko Widodo. Pasalnya, Jokowi dipandang masih memiliki pengaruh besar di institusi penegak hukum seperti kepolisian. Setuju nggak, Bang? Persepsi itu boleh. Jadi bicara ilmu sosial, asumsi itu bukan soal salah benar. Tapi bisa kita terima alasan itu. Kan bukan salah benar, argumentasinya apa? Ya kan? Apa, Bang? Misalnya, ya kan, Komisi Pemberantasan Korupsi itu yang sekarang kondisi tidak normal. Karena kewenangan panitia seleksi harusnya diserahkan kepada pemerintahan baru. Ini diambil alih oleh pemerintahan Jokowi. Last minute pula lagi. Last minute kan. Sehingga patut diduga ketika orang tidak begitu percaya dengan para komisioner KPK, ya bisa kita pahami. Juga polisi
Listio Sigit Prabowo 4,5 tahun menjadi Kapolri sejak eranya Presiden Jokowi. Biasanya pemerintahan berganti, maka Kapolri pimpinan berganti. elit-elit ini, baik Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI berganti, wajar, dimanapun wajar ada. Nah, pengaruh Jokowi, saya kira wajar-wajar saja ketika orang menuding, oh ini masih loyalitas ganda, nggak ada salahnya. Ya kenapa? Karena ada teori kan patron klien. Ya patron dalam hal ini presiden memberikan jabatan, pangkat, fasilitas kepada klien. Maka klien memberikan apa? Memberikan loyalitasnya. Nah itu kan teori patron klien. Itu jadi masih ada relasi kuasa juga, teori relasi kuasa. Masih ada relasi antara bekas presiden lama dengan pejabat yang sekarang sini. Makanya orang melihat, oh ini ada 2 matahari kembar, salah nggak? Ya nggak bisa disalahkan persepsi publik soal itu. Gitu. Nah baik, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Pak Slamet Ginting. Ya tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita. Memang pada dasarnya negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika ya, berbagai macam dinamika yang kita tebak ini akan memicu suatu keputusan-keputusan yang nantinya itu tidak akan berpihak kepada masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Pak Slamet ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu hal yang memang tidak hanya sekedar bicara hoax ataupun sekedar basa-basi, tetapi tentunya kita dapat melihat secara langsung di mana orang-orang yang dibicarakan oleh Pak Slamet ini seperti membicarakan tentang Jokowi dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi. Apakah kita dapat memaafkan semuanya itu sebagai masyarakat biasa ataupun memakluminya? Tentunya mungkin secara kemanusiaan ya wajar-wajar saja. Tetapi setiap kesalahan itu wajib ada konsekuensi yang dimana itu harus diselesaikan secara hukum. Makanya ada hukum di situ. Nah, disampaikan di sini, dulu idola saya Bapak Salim Said almarhum, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, diluaskan ya. Sekarang penggantinya Bapak Slamet Gintingnya suka sekali menjelaskan, bravo ya, mantap Pak Slamet, bongkar semua supaya negara kita terbebas dari kebohongan, korupsi, narkoba, kolusi, nepotisme dan lain-lain ya. Apa yang disampaikan oleh Dr. Slamet Ginting atas pencerahannya ini sesuatu analisis yang memang kita dapat mengerti dan memahami. Kenapa kita dapat mengertinya dan memahami? Karena dikarenakan perjalanan seorang Jokowi memang secara figur, beliau adalah figur yang baik di negara kita, perlu untuk dicontoh, diidolakan, sehingga pencapaian seorang Jokowi itu bukan pencapaian yang memang mudah untuk dicapai oleh orang. Makanya tidak semua orang menjadi seorang presiden, hanya orang-orang terpilih. Berarti kriteria menjadi seorang presiden itu adalah sesuatu yang baik yang dapat memimpin, dan Jokowi pun sampai di posisi itu bahkan 2 kali, bahkan ada isu waktu dulu itu 3 periode. Nah, apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jokowi itu wajib untuk kita idolakan ataupun seperti apa? Nah, ini dia yang membuat masyarakat ya mulai gerah, mulai geram dengan tindakan seorang Jokowi yang memang ingin menguasai semuanya. Jadi haus kekuasaan itu sangat besar, dan itulah yang memicu nantinya pertengkaran antar satu dengan yang lain, pertengkaran dengan kubu ke kubu. Ya, rakyat mengharapkan seluruh menteri yang diangkat oleh Jokowi dan pejabat KPK seluruhnya wajib diganti.
Bahkan ditulis di sini termasuk Gibran. Kenapa? Karena mereka sudah tahu cacat nama dari seorang Jokowi ini itu sangat mempengaruhi, ya, mempengaruhi tindakan-tindakan dia dalam berpolitik, ya. Itu orang-orang yang dititipkan oleh Jokowi itu adalah kaki tangannya seorang Jokowi untuk meluruskan semua rencana-rencana yang memang itu bersifat ingin menguasai semuanya, ya. Disampaikan di sini selama 10 tahun ke belakang uang pajak rakyat banyak yang dikorupsi. Sekarang yang korupsi disandera tidak bisa apa-apa. Negara sedang baik-baik saja, tidak baik-baik saja, dan tindakan presiden itu sangat tepat. Kita berharap negara yang dipimpin oleh Prabowo kuat dan menuju kebenaran. Itu yang kita inginkan pastinya. Polisi itu bukan cari kebenaran dan keadilan. Polisi itu mencari siapa yang bayar itu yang benar dan dilindungi fakta dan terjadi di negeri ini. Ya, memang munculnya parcok-parcok dulu itu munculnya sangat luar biasa. Mereka dapat diintervensi oleh seorang mantan presiden yang harusnya mereka pro kepada masyarakat, mengayomi, netral, tetapi mereka tidak dapat berada di posisi yang tepat, teman-teman. Ya, disampaikan di sini kita mah sebagai rakyat doain aja biar presiden kita mendapat hidayah dan panjangkan umurnya, ya, supaya memberikan keputusan-keputusan yang tepat, itu yang kita mau. Nah, teman-teman, mungkin juga teman-teman dapat memahami dan mengerti apa yang terjadi saat ini, ya, situasi politik. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun negeri ini, karena negeri ini harus dibangun oleh orang-orang yang berpower, ya, berpower dan baik. Saya akan bacakan komentar terakhir. Pantesan paman saya polisi selalu kampanye selama tahun-tahun pemilu. Jangan pilih Prabowo, ini toh masalahnya sakit polisi di bawah Prabowo. Silakan sampaikan di sini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.